Pemirsa, pemusnahan amunisi kadaluarsa di wilayah Garut memakan 13 korban jiwa. Benarkah ada salah prosedur? Hari Senin sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, terjadi ledakan di wilayah Kampung Cijeruk, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Insiden ini mengakibatkan 13 orang tewas, terdiri dari 4 prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 warga sipil. Ledakan bermula saat jajaran gudang pusat amunisi atau Gupusmu 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat sedang melaksanakan pemusnahan amunisi kadaluarsa, termasuk granat dan mortir. Amunisi yang diledakkan berasal dari gudang amunisi daerah Gudmura, Kodam Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor. Amunisi tersebut merupakan amunisi kadaluarsa yang dikumpulkan dari sisa latihan atau temuan. Dalam prosesnya, tim peledak menyiapkan 2 lubang sumur dan semuanya berjalan dengan baik dan tidak memakan korban jiwa. Di luar 2 sumur itu, disiapkan 1 lubang untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam 2 sumur sebelumnya. Saat tim penyusun menyiapkan peledakan detonator, tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari lubang sumur tersebut. Tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi akhir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi akhir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Kampung Cijeruk, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat sendiri merupakan kawasan pantai yang telah lama digunakan sebagai tempat pemusnahan amunisi kadaluarsa oleh TNI. Desa Sagara terletak di wilayah selatan Kabupaten Garut dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Kondisi geografisnya mencakup dataran rendah hingga kawasan pantai, menjadikannya lokasi yang strategis untuk kegiatan pemusnahan amunisi karena jauh dari keramaian dan permukiman penduduk. Lalu, mengapa ada warga sipil yang menjadi korban? Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Christomey Sianturi menjelaskan, saat proses peledakan ada warga yang berdatangan untuk mengambil logam sisa-sisa amunisi. Jadi memang ada prosedur-prosedur atau SOP yang sudah kita buat pada saat mau peledakan, gitu ya. Tetapi dari itu juga sudah kita sampaikan kepada masyarakat sekitar. Tetapi memang kebiasaan masyarakat di tempat itu adalah apabila selesai peledakan, mereka berbondong-bondong untuk mendekat, untuk mengambil apa? Mengambil sisa-sisa besi, sisa-sisa lempengan logam atau tembaga dari munisi yang sudah akhir yang sudah kita ledakan. Nah itu Pak. Makanya nanti kita dalami apakah SOP sudah dijalankan dengan sebenarnya, kemudian kenapa masyarakat bisa masuk langsung mendekat ke daerah lokasi, dan juga kan yang menjadi korban juga tidak hanya masyarakat, ini adalah juga ada anggota, bahkan kepala gudang sendiri menjadi korban di situ. Nah nanti seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk proses otopsi dan pemulasaran jenazah. 4 prajurit TNI yang gugur akan disemayamkan secara militer. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai lokasi peledakan sudah benar karena jauh dari permukiman warga. Namun yang dilalaikan adalah membiarkan warga mendekat setelah ledakan pertama. Kalau prosedur sudah benar menurut saya. Yang pertama jauh dari tempat penduduk di pantai ya, gitu. Dan saya lihat di videonya itu cukup daerah yang terisolir lah ya, jauh. Tapi warga sipil masih bisa menjangkau lokasi itu, Bang TB. Faktanya demikian. Walaupun jauh dari permukiman dan berada di area BKSDM, menurut Anda seperti apa? Ledakan kedua ada warga yang kemudian mendekat, ada warga sipil di area situ. Kan begini, ledakan pertama, setelah selesai itu jangan lalu datang dulu ke tempat itu.
tunggu sampai dingin dan sampai yakin. Kalau sudah dingin kan berarti dia akan ada ledakan kedua, begitu, ya. Kalau ledakan pertama belum menghancurkan seluruh munisi, maka secara pelan tapi pasti munisi yang sudah terlalu lama tadinya sudah put and put beku, dia akan mencair dan baru meledak. Tapi kan warga Begitu. tidak tahu, Bang Hasanuddin. Warga tidak tahu. Bagaimana? Kalau saya lihat ya, ledakan pertama, saya lihat video dari masyarakat, pertama ledakan pertama. Sudah ledak. Nah, kemudian harusnya tidak boleh didatangin. Ini petugas dan diikuti oleh masyarakat mendatangi tempat lokasi. Artinya harusnya Bahkan ada ada yang imbauan menggunakan untuk sepeda tidak motor. boleh mendekat begitu ya? Ya, oke. Jadi begini, baik sebelum maupun sesudah ledakan, seharusnya wilayah itu menjadi daerah yang tertutup dan secara ketat diawasi. Proses pemusnahan amunisi kadaluarsa sejatinya memerlukan tahapan pemeriksaan dan verifikasi yang cukup panjang. Setelah amunisi dikumpulkan di gut murah, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan jumlah dan kondisi amunisi. Sebelum akhirnya dimusnahkan di lokasi yang telah ditentukan. Ya, ini kan munisi yang sudah kadaluarsa itu misalnya dibuat tahun sekian dengan masa pakai sekian. Secara teori dia misalnya tahan dengan suhu sekian derajat, tetapi karena ini munisi yang tidak normal, dia bisa meledak di luar dugaan atau di bawah suhu tersebut. Atau misalnya ini munisi tidak bisa meledak kalau tidak terbentur, atau misalnya fuse-nya tidak membentur sesuatu, misalnya benda keras. Tapi karena ini munisi abnormal dengan goncangan sedikit saja, dia sudah bisa meledak. Nah, nanti tentunya tim pusat pelaksanaan darat yang memang core bisnisnya di situ yang lebih tahu teknis detail itu untuk mencari tahu apa sih kira-kira penyebab dari terjadinya ledakan ini yang menimbulkan korban jiwa. Pihak TNI dan kepolisian melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut dan memastikan prosedur keselamatan dalam kegiatan serupa di masa mendatang. Tentunya hal ini akan menjadi bahan evaluasi kita. Nanti tim investigasi akan bekerja untuk menyelidiki apa penyebab dari ledakan ini. Apakah standard operating procedure atau prosedur tetap pemusnahan itu sudah dikerjakan atau belum? Atau apabila sudah dikerjakan ada hal-hal lain yang memang di luar dugaan sebagai bahan antisipasi kita untuk mengevaluasi dan memperbarui SOP atau protap yang dimiliki dalam rangka pemusnahan ini. Nah, nanti biarkanlah tim itu bekerja, tim pusat pelaksanaan bekerja untuk mencari tahu penyebabnya dan apa antisipasi kita di kemudian hari di masa yang akan datang. Demikian kira-kira. Yang pasti, korban jiwa sudah jatuh. 13 korban jiwa bukanlah jumlah yang sedikit. Belum lagi jumlah anggota keluarga yang menggantungkan hidupnya dari para korban. Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas insiden mematikan tersebut.